Part 13, chapter 7. Framework mindset kita dalam berinovasi. Kita lanjutkan masalah J-curve. Dalam masalah inovasi ini, kita sudah terangkan 3 fase paling awal, yaitu 1 create, 2 release, dan 3 morph. Ada 2 pelajaran daripada 3 fase ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, 3 fase ini merupakan fase paling berat di antara seluruh fase-fase J-curve. Itu yang pertama, paling berat. Kemudian yang kedua, 3 fase ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang membentuk Valley of Death, sebagaimana terlihat di sini. Sekarang, dari 2 pelajaran itu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya karena 3 fase ini merupakan satu kesatuan yang paling berat, maka ini adalah pemahaman yang paling minimal bagi kita dalam memahami inovasi. Kenapa kok kesatuan daripada 3 fase ini dianggap sebagai pemahaman paling minimal kita dalam memahami inovasi? Atau kenapa kok ini dianggap sebagai suatu standar paling minimal bagi kita dalam memahami inovasi? Karena ada sebagian orang yang mereka itu misleading dalam memahami inovasi. Salah konsep dan salah pemahaman dalam memahami inovasi. Mereka memahami inovasi hanya terbatas kepada ideation saja. Fase pertama create saja. Sehingga mereka hype di situ dan senang di situ saja. Tetapi mereka tidak mau mempersiapkan diri untuk melihat mindset inovasi yang lainnya, yaitu embrace the failure, akan valley of death. Akibatnya apa? Akibatnya, kalau itu tidak mereka pahami secara integral, itu akan menyebabkan 2 hal. Hal yang pertama adalah mereka akan terjebak kepada toxic positivity, yaitu ketika harapan ideation yang mereka anggap sangat bagus tidak sesuai dengan realita. Toxic positivity. Dan yang kedua, mereka akan terjebak kepada Dunning-Kruger effect, yang mana karena pemahaman mereka itu minimal, mereka itu overconfident dan akhirnya akan justru mencelakakan diri mereka sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Sekarang kenapa sih kok Dunning-Kruger effect itu berbahaya bagi kita? Karena satu, dengan ilmu yang sangat sedikit, yang jauh melebihi daripada batas minimal yang kita butuhkan, dan dua, pemahaman yang tidak standar, serta tiga, adanya suatu kepercayaan diri yang sangat berlebihan tetapi tidak ditunjang dengan ilmu dan pemahaman yang benar, maka ini akan menyebabkan kita menggampangkan inovasi, satu. Kemudian yang kedua, kita akan mudah untuk mati di dalam valley of death tanpa memikirkan bagaimana cara kita untuk bisa bangkit lagi. Sudah jatuh, harusnya kan bisa bangkit. Itulah inovasi. Tetapi kalau orang nggak siap jatuh, sekali jatuh, ya sudah, ini adalah berakhir daripada segalanya inovasi ini. Inilah kenapa kok masalah Dunning-Kruger effect ini penting dan berbahaya bagi kita. Karena ini berkaitan dengan masalah uang kita dan dua berkaitan dengan masalah inovasi kita. Sekarang untuk lebih memahamkan masalah itu, saya berikan ilustrasi di sini. Yang satu saya coba berikan ilustrasi masalah permainan video game ini, Mario Bros. Yaitu bahwasanya yang namanya inovasi itu sebenarnya seperti kita main video game. Apa itu maksudnya? Permainan video game seperti halnya Mario Bros itu. Kan ketika kita menyelesaikan quest kita, perjalanan kita, apakah selalu lancar? Enggak. Bisa mati juga? Iya kan? Bisa mati di tengah perjalanan. Tapi apakah ketika kita mati, kita akan langsung game over? Tidak, bukan? Tidak. Karena setiap permainan itu akan dibekali nyawa lebih daripada satu.
Kalau yang klasik Mario Bros itu biasanya dikasih nyawa 3. Kalau Mario Bros yang baru-baru itu 5. Inilah maksudnya daripada inovasi seperti main game, embrace the failure. Karena game itu boleh kita mengulangnya kembali. Ada nyawanya lagi. Dan kita senang di situ. Berbeda kalau orang itu pemahamannya masalah inovasi itu salah. Baginya ketika mereka gagal, sudah mati di Valley of Death, ya sudah habis. Game over, stres, tidak mau enjoy lagi, tidak mau memulai dari awal lagi. Nah, makanya orang-orang yang mungkin salah dalam memahami inovasi itu mungkin dia itu bukan gamers itu loh. Jadi dia tidak memahami hubungan antara inovasi dan games. Sehingga hal-hal seperti ini sulit untuk mereka pahami. Ini pemahaman ilustrasi yang pertama. Maka dari itu, berangkat daripada ilustrasi video game Mario Bros itu, bahkan Matt Higgins, seorang Shark Tank dari acara Shark Tank yang terkenal itu, dia bahkan sempat berkata, I don't invest in ideas. Ideas are chips. I invest in people. Jadi dalam artian, inovasi itu tidak hanya masalah ide saja, creation saja, ideation saja, enggak. Tetapi lebih kepada masalah embrace the failure dan bagaimana cara kita bisa melewati valley of death itu. Jadi dalam artian inovasi itu bukan hanya sekedar karena kamu itu bisa main game saja, bisa bikin ide saja, enggak. Tetapi gimana kamu itu bisa sebagai gamers dan menamatkan game ini sampai selesai. Itu yang lebih penting. Jadi inovasi kalau hanya sekedar main game saja, itu adalah misleading, pemahaman yang salah. Yang benar inovasi itu adalah nggak takut gagal dalam main game dan bisa menyelesaikan game itu sampai gagal. Nah, inilah ilustrasi yang pertama. Jadi ingat ya, ide dalam inovasi kenyataannya bukanlah segala-galanya. Benar itu merupakan suatu ignition, pematik utama, modal utama. Tetapi yang lebih menentukan nanti adalah gimana kita bisa go fighting those ideas hingga kemudian kita keluar daripada valley of death. Itu yang lebih penting dalam masalah inovasi. Sekarang ilustrasi yang kedua agar kita lebih memahami masalah inovasi valley of death, bahwasanya 3 fase yang pertama itu merupakan satu kesatuan. Bahwasanya inovasi itu seperti kita menerbangkan roket. Apa maksudnya itu? Bahwasanya dalam segala tahap penerbangan roket keluar angkasa itu, tahapan yang paling berat dan yang paling menentukan adalah pada tahapan lepas landasnya. Karena kebanyakan roket akan mengalami kegagalan dan bahkan meledak ketika pada tahapan yang paling awal ini. Ini sebagaimana ilustrasi ini ada sebuah roket di Jepang ya, ini bukan SpaceX ya. Roket Jepang dia baru tahapan landas-landas, dia nggak bisa naik, hancur, kaboom. Tetapi kalau bagi seorang inovator, katakanlah seperti Elon Musk, yang dia sudah meledakkan roket banyak sekali, satu roket mungkin 3 miliar dolar, apakah kemudian dia nggak mau nyoba lagi? Nggak, dia coba lagi itu SpaceX-nya, walaupun banyak sekali yang gagal dan meledak. Nah, itulah inovasi. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Tahapan paling awal itu memang tahapan paling berat, paling menantang. Dan ini harus kita persiapkan sejak dari awal. Dengan ilustrasi yang kedua, bahwasanya inovasi itu tahapan yang paling beratnya itu seperti tahapan lepas landas roket itu. Maka sebagai orang yang paling banyak gagal dalam tahapan lepas landas roket itu, yaitu Elon Musk, maka saya perlu kutip perkataannya di sini, yaitu Elon Musk berkata, failure is an option here. If things are not failing, you are not innovative enough. Maka daripada itu, jikalau J-curve itu hanya difahami secara parsial akan menyebabkan misleading. Hanya kalau memahami hanya berkutat inovasi itu pada masalah creation, ideation saja, itu adalah hal yang salah. Harus difahami sebagai satu kesatuan dalam masalah valley of death itu. Maka barulah itu pemahaman inovasi yang benar. Embrace the failure. Itu yang penting. Tapi tampaknya video kita nggak cukup.
Kita lanjutkan ya di next part. See you.